Jemaat sekalian, selamat pagi semuanya. Dan yang ada di rumah juga. 3 minggu ya, saya absen. Rasanya rindunya bukan main. Ya, sungguh ya. 3 rindu tinggalkan Grafe. Belum pernah selama ini. 3 minggu, karena minggu lalu saya pulang dari Turki, minggu lalu pergi ke Jogja mentabiskan Supriyanto menjadi gembala. Ya. Dan Jogja kelihatannya dapat semangat baru gitu. Ya, semangat baru, Jawa Tengah makin mantap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang amat besar, yang bahkan tak sanggup kami fahami seberapa besar kasih-Mu, seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa lebarnya, melampaui akal budi kami Tuhan. Namun kami adalah yang bisa menikmatinya. Kami hanya menikmatinya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu, selalu mengingat kasih-Mu, selalu mengingat siapa kami sebelumnya, selalu menyadari bahwa kami ada hari ini sedang berjalan menuju ke sorga adalah karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau rela menanggung semua dosa kami di atas kayu salib dan memberikannya kepada kami. Tuhan, kami hanya menerimanya saja, tidak berbuat apa-apa, hanya menerimanya, bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami lebih bersyukur lagi. Tiap-tiap minggu kami ada jemaat, tempat di mana kami bisa berkumpul, tempat di mana kebenaran-Mu diajarkan, tempat di mana kami bisa mempraktekkan kasih-Mu juga untuk disebarkan kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami sungguh dengan hati kami yang sesungguh-sungguhnya kami naikkan syukur kepadamu. Dan tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Sudah jam 10 lewat. Saya sudah tidur. Yang membuat brosur baru tanya saya, temanya apa? Ya, saya baca tadi pagi. Jadi agak terlambat. Temanya masih tema besar kita, yaitu apa? Setia, setia, dan setia sampai tiba di sorga. Tetapi sekarang diperkecil temanya, yaitu mengasihi Tuhan melalui mengasihi jemaat. Mengasihi Tuhan bukan tempel di jidat kita, I love Jesus, di sini teriak-teriak di jalan sana sini. No, ya. Tuhan tinggalkan 2 hal di muka bumi ini. 1 Alkitab firman-Nya, dan 1 jemaat yang Tuhan harapkan ini berlangsung terus sampai Dia datang kembali menjemput. Jemaat yang benar, yang Alkitabiah masih ada, sekalipun mungkin tinggal sangat sedikit. The remnant, ya, remnant. Kenapa di Pontianak sana namanya RBC? RBC ini bingung juga, ya. Jadi sampai-sampai kita piara ayam dikasih nama remnant of best chicken. Ya, jadi sebenarnya waktu RBC ini ditaruh namanya itu, ya, adalah remnant of biblical Christian. Jadi sisa sedikit orang Kristen yang Alkitabiah namanya RBC. Ya. Cuman karena ada piara ayam jadi remnant best chicken gitu, kemudian ditambah lagi ada SMP SMA jadi remnant of Belia cerdas. Jadi SMP kita itu SMP RBC. RBC apa itu? Ya, Belia cerdas. Gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mau ada gereja yang benar, ya, terus menerus. Dari satu generasi terus menerus. Sekarang sudah 2000-an tahun, menurut Anda sudah berapa puluh generasi? Ya,
50-an generasi lebih. Sampai kita sekarang ini. Masih adakah gereja yang benar? Puji Tuhan. Sekurang-kurangnya ada Grafe. Amin. Ya, puji Tuhan. GBIA makin banyak, mendekati 70 gereja sekarang ini. Minggu lalu saya mengindependenkan gereja Baptis Independen Batu Karang yang di Jogja. Ya, itu Dede ada bagian di situ itu. Ya, jadi saya tahu bahwa tahun berapa itu saya lupa, Dede pasti masih ingat. Saya undang oleh Dede jadi panitianya seminar di gereja Kalam Kudus waktu itu. Nah disitulah saya ketemu Dede pertama kali di gereja Kalam Kudus di mana dia aktif. Dan sesudah itu dia ikut terus sampai di Jakarta di sini. Bisa ketemu Vicky dan lain sebagainya. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini ya dalam mengasihi jemaat saya mau berbicara satu hal yang tidak bisa dan jarang ini dibicarakan. Saya sebenarnya tidak suka membicarakan hal ini. Yaitu masalah uang. Masalah uang. Masalah kasih persembahan. Masalah sistem penggajian. Ini memang adalah hal yang agak tidak enak diomongkan. Ya, sulit dibicarakan, tapi tidak bisa tidak dibicarakan. Mengapa? Mengapa? Tahukah Anda, sebelum Pentagon melakukan penyerangan ke Afghanistan, gara-gara WTC-nya dibom pakai pesawat, gitu. Hal yang utama yang mereka hitungkan dan rencanakan itu, bukan berapa peluru kendali Tomahawk yang mesti dibawa, dan berapa banyak pasukan dan sebagainya. Semuanya memang diperlukan. Dan bom jenis apa dan lain sebagainya, senjata jenis apa. Salah satu hal yang mereka tidak bisa lupakan dan tidak boleh dilupakan. Dan itu menentukan suksesnya itu apa tahu nggak? Logistiknya. Ya, logistiknya. Bagaimana mengirim makanan untuk 200.000 pasukan. Satu hari makannya berapa? Saya baru dapat laporan beberapa hari atau minggu yang lalu. Di RBC saja dengan orang kita kurang lebih 100. Satu bulan 1 ton lebih sedikit. Beras. 1 bulan 1 ton lebih sedikit. Belum yang lain-lain. Ya, cuman beras saja. Belum sayurnya. Di RBC 1 minggu 2 kali pergi belanja ke Pontianak, 50 km. 1 minggu 2 kali belanja sana. Dan berbagai-bagai keperluan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkinkah pasukan Amerika bisa bekerja dengan baik, bisa melawan teroris dengan baik, kalau tidak ditunjang dengan logistik? Mustahil. Mustahil. Jangan pikirkan zaman Genghis Khan menyerbu sampai ke Eropa, mereka bisa merampok semua rakyat yang mereka lewati. Saudara, bahkan bukan cuma merampok, memperkosa semua wanita yang kotanya dilindas, dilewatin, serta mengambil semua makanan, semua ransum yang bisa dirampok semuanya itu. Karena pasukannya besar dan memerlukan semua itu. Sehingga orang mendengar bahwa pasukannya masih berapa ratus kilometer saja sudah gemetar. Lututnya sudah nggak bisa berdiri lagi, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak. Pasukan yang benar, selain memiliki kebaikan, selain memiliki kehebatan di dalam penyerangan dan lain sebagainya, logistiknya masih aman. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan menciptakan sebuah teokrasi perjanjian lama. Sejak Musa sampai Yohanes Pembaptis sebenarnya. Tuhan memikirkan bahwa tentu Tuhan yang maha berhikmat. Bahwa bangsa Yahudi ditempatkan di posisi paling tengah, timur tengah. Ke Afrika, selatan ke utara Eropa, ke timur ke Asia, ke barat laut di sana itu. Dan Tuhan taruh bangsa Israel di situ. Dan Tuhan mau supaya semua bangsa mengarahkan pandangannya ke Israel, dan dari Israel lah kebenaran itu akan disebarkan. Oleh sebab itu sida-sida dari Ethiopia datang dari paling selatan di Ethiopia di sana,
4.100 km. Anda boleh cek di Google, sekitar begitu. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua bangsa harus mengarahkannya. Dan Tuhan mengatur bagaimana bangsa itu bisa stabil, bisa apa. Tuhan bilang apa? Anda boleh buka di dalam Imamat yang ke-27 bilangan 18 di situ. Tuhan mengatur ya, bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan dan semua wilayah akan dibagi. Ruben kena sebelah barat, sebelah timur dari Sungai Yordan, dan dia sendiri yang minta karena lihat di situ subur. Saudara, saya minta di sini. Oke, waktu itu Yosua bilang, boleh itu kasih sama kamu, tapi belum boleh kau miliki sebelum kamu ikut masuk dulu ke dalam, berperang dulu dengan saudara kamu yang lain. Oke. Dan akhirnya semua wilayah yang berhasil mereka menangkan dipatok semuanya. Untuk suku Ruben, untuk siapa, segala macam, suku Yehuda, segala macam, semuanya sudah dipatok habis. Tuhan sebenarnya ada kasih tahu sebelumnya itu, suku Lewi tidak dapat tanah. Suku Lewi tidak dapat tanah. Waduh, tidak ada sertifikat. Ya, tidak ada sertifikat, tidak dapat tanah. Lalu gimana? Orang Lewi gimana? Hak pusakanya orang Lewi yang tidak dapat tanah itu adalah persepuluhan dari bangsa Yahudi. Semua orang Yahudi yang sudah bekerja, membuka ladang, memelihara ternak dan lain sebagainya, harus memberikan 10%-nya kepada Tuhan, dan ditegaskan itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Ya. Bahkan domba-domba dihitung dan ditegaskan, bukan kasih yang sudah timpang, gitu, tetapi yang masih bagus, yang sehat, yang gemuk itu satu. Karena apa? Logikanya bukan untuk orang Lewi, logikanya itu untuk Tuhan. Yang mau ditanamkan itu untuk Tuhan. Jadi ya, katanya dihitung pakai tongkat 1, 2, 3, 4, 5, 10, ini untuk Tuhan. Tang, ini untuk Tuhan. Begitu. Harus dihitung begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu berjalan. Jadi bangsa Yahudi semuanya 11 suku memberikan persepuluhan. Dan sepersepuluhannya untuk siapa? Suku Lewi. Ya. Lewi kasih persepuluhan? Nggak kasih. Lewi kasih persepuluhan untuk siapa? Untuk imam. Wow, Anda bisa bayangkan. Imam itu cuma satu keluarga loh. Lewi itu satu suku. Ya. Sebenarnya orang Lewi dapat banyak. Oh banyak. Loh, kenapa bisa banyak? 11 saja sudah di atas rata-rata sedikit. Ditambah lagi sebenarnya Lewi itu sukunya kecil. Suku yang paling besar itu Yehuda. Ya. Jadi karena sukunya kecil, suku yang besar semuanya, ya mereka dapat banyak. Pada awal pertama ini diterapkan, orang Lewi tidak dapat tanah, orang Lewi tersebar di seluruh Israel. Di kota-kota perlindungan semuanya ditaruh, suku Lewi ada di situ. Ya. Untuk mengajarkan perkara rohani, dan mereka tidak dapat tanah. Mereka tidak dapat bagian tanah. Oke. Ya, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang Yahudi lalai kembalikan persepuluhan, mereka membuat Tuhan bersalah kepada bangsa Lewi, kepada suku Lewi. Loh, kenapa tidak? Lo nggak dikasih tanah, dibilang kasih persepuluhannya dari suku yang lain, dan mereka tidak kasih Tuhan. Jadi bagaimana saya ini Tuhan? Nah, Tuhan bilang, brengsek kamu ini ya, mengingkar janji loh. Ya. Makanya Tuhan bilang apa? Saya akan kirim kutuk sama kamu. Saya pasti kirim kutuk. Kenapa? Karena kamu telah menyebabkan saya ingkar janji kepada suku Lewi. Yang seharusnya mereka bisa hidup baik, dengan hidup baik, sekarang bagaimana? Sehingga Matius harus jadi pemungut cukai. Begitulah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berlangsung cukup baik selama 1.500 tahun. Lama nggak 1.500 tahun? Lama loh. Ya. Bukan sedikit waktu, 1.500 tahun. Sekarang kita dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang 2000-an tahun.
Jadi itu berlangsung sekitar 1.500 tahun, saudara. Dan apakah orang Yahudi pada umumnya setia? Ya, mungkin ada sedikitlah yang nakal. Tapi pada umumnya setia. Karena mereka tahu, kalau mereka tidak kembalikan persepuluhan, orang Lewi akan sengsara. Ya. Dan mereka tidak punya tanah untuk dikelola. Tidak punya kebun. Karena Tuhan sudah bilang, hak pusaka mereka itulah persepuluhan itu. Akhirnya, sampailah kepada zaman Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, Matius 23:23. Coba kita baca ini ayat. 23:23. Tuhan Yesus bilang apa? Matius 23:23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi. Wah, selasi loh. Ya. Ya. Adas manis, rempah-rempah. Dan jintan. Sampai ke jintan. Ini ibu-ibu lebih tahu sebenarnya. Kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Dari catatan Alkitab. Dari catatan Alkitab ini. Para ahli Taurat dan orang Farisi setia nggak kasih persepuluhan? Hah? Setia. Sampai ke jintan, adas manis, segala macam mereka kasih persepuluhan. Ada cuman mereka mengabaikan kasih, belas kasihan. Itu. Ya. Nah, Tuhan bilang apa? Akhirnya Tuhan bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Suruh anak SD saja baca ulang ini, dia tahu yang mana yang harus dan yang mana diabaikan. Yang mana jangan diabaikan. Simple kok. Firman Tuhan itu simple. Firman Tuhan itu ditulis untuk orang yang paling bodoh dan untuk yang paling pintar. Cuman kadang-kadang yang paling pintar nggak ngerti gitu. Sehingga yang bodoh yang ngerti, yang tidak sekolah. Ya, firman Tuhan itu simple. Sangat simple, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jelas ahli Taurat dan para Farisi segala macam sangat setia. Sangat setia. Ya karena memang mereka mengajar orang lain. Harus kasih, bagaimana mereka sendiri tidak kasih. Apalagi Farisi, ini mazhab yang keras ini. Sudah pasti. Nah, kalau menurut Anda Tuhan Yesus kasih, nah. Tuhan Yesus pernah ditagih. Tanya, apakah kamu ada ikut membayar pajak bait Allah? Ternyata pajak bait Allah juga ada. Tuhan Yesus bilang apa? Bayar. Duitnya nggak ada. Suruh siapa? Petrus, kau pergi mancing ikan. Ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, di situ ada duit. Bayar untuk saya dan untuk kamu. Tuhan kasih contoh, bayar pajak. Kasih contoh. Nah, kalau menurut kamu, pajak bait Allah saja Tuhan Yesus bayar. Tuhan Yesus bayar persepuluhan nggak dari meja kursi yang dia jual? Ya. Bagaimana mungkin dia bisa mengajar kalau dia tidak melakukan hukum Taurat? Tuhan Yesus itu yang patuh hukum Taurat. Dia bukan pelanggar hukum Taurat. Ya. Konyol sekali kalau orang Kristen beranggapan Tuhan Yesus pelanggar hukum Taurat. Tuhan Yesus itu mengajarkan hukum Taurat dan menggenapinya. Hal-hal yang bersifat simbolistik digenapi. Ya. Sekalipun Tuhan Yesus bilang sudah boleh memakan segala apapun juga, tapi Tuhan Yesus tidak berkata, mana babi kecap, bawa sini. Wah, itu bisa heboh. Belum sampai waktunya, dia sudah raja mati duluan, betul nggak? Tapi itu ada masa transisi. Ada masa transisi. Nah, lalu ada orang bilang apa? Orang Yahudi sekarang tidak bayar per bulan lagi, Pak. Ya bener lah. Orang
Lewi saja tidak jelas di mana mereka. Karena sudah kacau balau. Bangsa Yahudi dikocar-kacirkan ke seluruh dunia. Yang mana Lewi, mana Yehuda, mana Naftali, mana Efraim, sudah nggak jelas sekarang. Nah, siapa yang berhak terima kalau sekarang mereka jalankan persepuluhan? Betul nggak? Bagaimana mungkin melaksanakan persepuluhan sekarang? Oh, bait Allahnya sudah tidak ada. Menyembah sana, kasih taruh di itu Masjid Al-Aqsa sana persepuluhannya. Siapa yang terima? Konyol kan? Jelas sekarang tidak. Tapi pada waktu zaman Yesus, Alkitab mencatat mereka sangat setia melakukan itu. Sampai di sebenarnya Tuhan membubarkannya. Sebenarnya sejak Yohanes datang, itu sudah tidak perlu lagi. Hukum Taurat itu selesai. Hukum Taurat itu selesai, saudara. Tetapi, kalau bait Allah masih berdiri tegak di Yerusalem sana, susah omong. Orang masih mau pergi ke situ. Oleh sebab itu Tuhan harus mengizinkan bait Allah harus dilenyapkan. Bait Allah harus dilenyapkan. Dan bukan sekedar dilenyapkan. Taruh gedung lain di situ yang tidak bisa. Ini kalau gedungnya sembarangan, kalau rumah tinggal, oh itu sudah lama itu dicongkil. Sudah lama dicongkil. Jadi bukan cuma diroboh ini, taruh rumah lain yang sekarang katanya di kitab Zakaria semua orang jadi pening. Pening lah. Pening karena pening Yerusalem ya toh. Aduh, cuman Donald Trump yang nggak pening. Rambutnya memang spesial begini. Dia bilang apa? Pindah kedutaan ke Yerusalem. Negara Arab mulai teriak-teriak. Tolong dicatat yang teriak-teriak, kita tidak kasih bantuan. Diem. Saya bilang, diperlukan presiden seperti dia. Saya termasuk pendukungnya dan senang dengar pidatonya dia. Karena jiwanya ada banyak sama dengan saya. Ya. Makanya saya senang dengar pidatonya. Saya juga senang dengar pidatonya Ronald Reagan. Ya. Daripada dengar TikTok, saya kasih tahu. Lebih baik kita dengar yang orang-orang hebat. Ini orang-orang hebat. Ya. Orang-orang hebat, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan. Kita dengar mereka tidak mungkin salah punya. Karena ini orang hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang masuk ke zaman Kristen. Mereka banyak orang bilang apa? Tidak ada persepuluhan lagi Pak Suwento di zaman era Kristen. Lihat, tidak pernah ditekankan. Tidak pernah ditekankan, tidak pernah ditekankan katanya. Waduh. Saya bilang, coba kita buka Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul, saudara. Saya ingin ajak Anda buka Kisah Para Rasul pasal 4. Ya. Oke. Kalau kita baca ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Ya. Di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah, semua loh. Kok nggak sebagian ya? Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pak Timotius jual rumahnya, gitu ya, Pak Hasan jual rumahnya, ya enggak? Semuanya jual rumahnya. Yang lalu uangnya dibawa ke depan di sini dan hidup bersama. Tidak ada orang kekurangan. Saya tanya kepada Anda,
Yang di dalam kepala kita semua masih ada otaknya. Masih perlu nggak tekankan persepuluhan dalam kondisi macam begitu? Masih perlu nggak? Mereka sudah kasih berapa persen? Mereka sudah kasih berapa persen, saudara? 100%. Mereka kasih 100%, Bung. Bukan 10%. Loh, kalau kau bilang, jangan bawa di sini, cukup 10% saja. Kan jadi konyol. Mereka kasih 100%, bukan 10%, saudara. Ini kan pengkhotbah bodoh kalau mengkhotbahkan lagi 10%. Orang sudah kasih 100%. Ayat 36. Tempat yang sama persis. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi. Dia Lewi ini. Ya, Barnabas ini Lewi. Dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan kalau kita terusin pasal yang kelima, siapa? Ananias dan Safira juga terdorong menjual. Tapi dia jual dan dia serahkan sebagian, ngomongnya semua. Jadi Ananias korupsi uang dia sendiri. Dan Tuhan hukum dia tumbang saat itu juga. Ya. Jadi Tante Safira pun datang, gitu. Cari suaminya kok lama tidak pulang. Gitu. Petrus bilang apa? Bekas kaki orang yang kuburkan suami kamu belum kering. Apa betul dengan harga segitu kamu menjual itu? Ternyata sudah kong kali kong. Ya, akhirnya tumbang juga. Wah, kalau sekarang sih diperiksa sama Bareskrim. Petrus ada masalah. Ya, 2 orang mati di depan dia. Ya. Bagaimana bisa begitu? Ya enggak? Ini pasti jadi ribut besar, saudara. Tapi saat itu Tuhan mau menegakkan. Sehingga apa? Inti yang tercatat di dalam kitab PB untuk persembahan yang ditekankan itu apa? Jumlah atau hati? Hati. Kasihlah dengan segala kesukarelaan. Harus dengan sukarela. Kalau sukarela kasih separuh, jangan bilang semua. Kalau sukarela kasih sepertiga, kasih sepertiga. Maka itulah di kitab PB tidak ada penekanan 10%. Tetapi bagi orang Yahudi, semua orang Yahudi familiar nggak dengan persepuluhan? Sangat familiar. Mereka tahu. Sebelum mereka menjadi orang Kristen, pada saat mereka masih orang Yahudi, mereka kasih persepuluhan nggak? Kasih. Sebagai orang Yahudi kasih. Orang Yahudi yang taat pasti kasih. Kecuali orang Yahudi yang jadi penjahat yang disalib itu nggak kasih, saya yakin dia. Ya. Tapi orang Yahudi yang taat pasti kasih. Gitu. Waktu di Israel saja, ya, karena saya tahu banyak Alkitab, jadi pemimpin turnya itu Pak Irwan tahu itu. Dia agak segan sama saya. Pada waktu dari Bukit Zaitun turun menuju ke Yerusalem, dia lihat saya begini begitu, dia bilang, Pak, sebenarnya Tuhan Yesus tidak lewat di sini. Hah? Dia bilang, lalu kita ini apa? Ya karena semua orang bilang lewat sini, ya kita lewat sini aja. Weh, kok bisa begitu? Dia bilang apa? Ini lihat lewat kuburan, dia bilang. Yesus itu orang Yahudi yang taat. Orang Yahudi yang taat tidak mungkin lewat kuburan. Jadi Yesus tidak lewat sini. Saya bilang, dia lewat mana? Lihat sebelah sana tuh, dia bilang, itu sana tuh, jalan. Ya, cuman semua orang bilang lewat sini, ya kita lewat sini aja deh, di bangku sana tuh susah jalannya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Menurut Anda Tuhan Yesus itu orang Yahudi yang taat atau bukan?
Taat. Orang Yahudi taat kasih persepuluhan nggak? Kasih. Tidak mungkin tidak. Nah. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus ini orang yang Yahudi baik-baik bukan? Iya. Kebanyakan mereka. Apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu latar belakangnya apa? Farisi dia. Dia jintan, adas manis segala macam kasih persepuluhan. Kalau Paulus. Ya, dia sangat tahu itu. Lalu kenapa Paulus tidak tekankan persepuluhan? Ya orang sudah kasih 100%, 50%. Oh ngapain kamu ngomong? Pakai itu yang ditekankan di surat Korintus, sukarela. Jangan karena paksa. Jangan paksa, sukarela. Ya, kasihlah dengan hati yang sukarela. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Setelah bangsa Yahudi menolak Sang Juru Selamat, Mesias, mereka, kalau pakai bahasa yang agak kasar, dipecat. Ya. Jadi bangsa Yahudi dipecat. Dan sekarang Tuhan tegakkan institusi lain untuk menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Apa? Jemaat. Tuhan tegakkan jemaat. Jemaat inilah yang bertugas sekarang memberitakan Injil ke seluruh muka bumi bangsa Yahudi masuk kota. Disikat sama Jenderal Titus. Ya. Macam-macam perang, habisin mereka. Bahkan terakhir Hitler membunuh sekitar 5 juta orang Yahudi. Kasihan sekali. Dan Tuhan pakai jemaat. Dan jemaat ini bagaimana? Ketika Tuhan mendirikan bangsa Yahudi teokrasi, dia memikirkan logistik dari orang-orang yang melayaninya. Menurut Anda Tuhan lalai? Lalu tidak memikirkan logistik untuk jemaat lokal supaya bisa berfungsi efektif? Impossible. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Coba kita buka 1 Timotius. 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5. Ayat 17. Ya. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya. Penatua ini sama dengan gembala. Gembala, penilik, penatua yang baik pimpinannya. Patut dihormati, patut dikasih honor. Honor itu hormat. 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan diikat mulutnya yang sedang mengirik, maksudnya supaya dia boleh sambil mengirik bisa makan. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Paulus bilang kepada Timotius, diatur. Nanti saya pergi, kamu atur. Penatua-penatua yang bagus, khotbahnya bagus, memimpin dengan bagus. Kasih mereka honor 2 kali lipat. Sayangnya tidak dikasih tahu 2 kali lipat dari apa. Kalau 2 kali lipat dari jemaat yang penghasilannya paling tinggi, wah itu seru. Berarti saya 2 kali lipat dari Pak Timotius. Betul nggak? 2 kali lipat dari apa? Tidak jelas. 2 kali lipat dari apa, Paulus? Kenapa pen kamu tidak goyang lagi sedikit dari apa? Sehingga kami tidak jadi ambigu gitu. Tidak jelas 2 kali lipat dari apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi di sini terlihat jelas, walaupun tidak tahu 2 kali lipat dari apa, adalah keinginan Tuhan bahwa hambanya, pelayan-pelayannya dihormati dan supaya hidup mereka jangan susah. Sebab apa?
Kalau hidup pelayan firman hamba Tuhan susah, makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, gereja tidak bisa bertahan sampai ribuan tahun. Anak-anak tidak ada yang berani mau melayani Tuhan. Stephen Endu jadi dokter, saudara. Spesialis. Anda tahu bahwa mereka punya otak cukup untuk jadi spesialis. Dua-dua, untung mereka tidak ada di sini, mereka ada di Bali. Dua-duanya dapat piagam yang diteken oleh Presiden Clinton. Excellent student. Yang nilainya tidak ada B, A semua. Stephen umur 16 sudah masuk ke kedokteran UI. Bukan tidak mampu untuk menjadi dokter spesialis. Tetapi saya bilang, Tuhan memerlukan orang pintar. Tuhan memerlukan orang cerdas. Ya. Nah, penatua-penatua yang memimpin dengan baik, yang mengajar dengan jerih lelas, harus dihormati 2 kali lipat. Bukan cuma dikasih honor, tetapi juga dalam kehidupan dia dihormati. Dulu saya sering berkhotbah, mungkin pada banyak masih ingat. Saya bilang, kalau kau omongin saya di meja makan kamu, ya, kalau saya ada kesalahan, kau mesti datang omong sama saya. Tetapi kalau kau tidak omong sama saya dan kau omong di depan meja makanmu, itu persis sama kau taruh racun ke piring anakmu. Sama. Sebab ketika anak kamu tidak hormat saya, dia tidak bisa duduk nyaman di bawah mendengar khotbah, yang celaka bukan saya. Anda paham? Yang celaka bukan saya, anak kamu. Dia akan hilang lenyap, bahkan hanyut sampai ke neraka. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa kalau sudah begitu? Nah, itulah sebabnya kenapa Paulus bilang kepada Timotius, penatua yang memimpin dengan baik, kasih honor, kasih penghormatan 2 kali lipat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita dapat ini. Nah, kita cari-cari ada nggak petunjuk supaya masalah penggajian segala macam bisa beres gitu loh. Gimana ini? Kita misalnya dapat lagi gini. Di 1 Korintus pasal 9, saudara. 1 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-13 bilang. 1 Korintus 9 ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, itu maksudnya yang dibayar Allah itu, gitu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih ada orang-orang awal dari Grafe. Sebenarnya tahun 95, ketika Grafe dimulai, saya sebenarnya sangat tergoda untuk kerja. Sangat tergoda. Oh, pada waktu itu Prudensial baru mulai dan lain sebagainya. Banyak yang mau rekrut saya untuk jadi agen. Saya mantan penjual asuransi, bukan yang kaleng-kalengan. Saya kasih tahu. Saya dari jual es potong, kue, pisang goreng,
sampai jual mobil Toyota. Dan bukan salesman kaleng-kaleng. Saya masih ada simpan. Saya tanya Simu, saya bilang saya mau foto. Siapa tahu orang bilang saya bohong. Saya dapat piagam penghargaan dari Astra. Best salesman. Ya. Astra punya. Sebenarnya satu tingkat lagi di bawah akan dapat cincin Astra. Excellent salesman. Saya waktu itu mengejar cincin itu. Ya. Mengejar cincin itu. Tapi saya di bawah. Saya hanya dapat piagam penghargaan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu pada tahun 95. Saya berpikir. Apa saya sambil kerja saja. Saya balik lagi tawarin asuransi segala macam. Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama saya akan jadi agency manager. Tetapi STT Grave tidak ada. Mungkin Grave cuma satu. Apalagi RBC. Tidak akan ada. Tidak akan ada semua itu. Dan saya makin lama akan makin sibuk di sana. Makin banyak agen yang saya rekrut. Dan semuanya. Agennya tambah, mahasiswa teologi tidak ada. Dan saya bisa seenaknya beli mobil, tidak ada orang komentar. Saya bisa pakai mobil yang saya jadi idaman, semuanya apa? Oh, Robiq. Wah, Robicon. Oh, saya senang sekali. Saya penjual mobil soalnya. Kita penjual mobil, sangat menikmati mobil. Waktu saya jual mobil Crown, Toyota Crown, saya bilang, satu hari saya masih beli ini. Ya. Satu hari saya masih beli. Tes itu semuanya itu dikuburkan. Saya hanya mau membangkitkan ambisi untuk Tuhan. Ambisi untuk Tuhan. Bikin sekolah teologi tahun kedua. 96. Walaupun mahasiswa hanya 2 orang. Setat. Kalau tidak ada sekolah Alkitab, kita tidak mungkin bisa maju. Waktu itu dibantu oleh beberapa misioneri dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka break off dengan kita gara-gara OSAS, semuanya mundur. Dan saya harus mengajar seorang diri. Seorang diri semua pelajaran. Dari Senin sampai Jumat. Semua pelajaran dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Capek tidak? Boleh coba. Sekarang 9 dosen ngajar di sini. Itu semua pelajaran dulu saya sendiri yang ngajar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya hanya mengobarkan ambisi untuk Tuhan saja. Sekarang saja saya berdoa, Tuhan, kalau bisa, saya melihat GBIA 100 gereja. Baru engkau ambil saya. 100 gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan tidak memikirkan kehidupan hambanya? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang Yahudi masih kasih persepuluhan? Oh, tidak. Jangan kita tanya kepada Rabi. Ngaur. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak kasih persepuluhan, memang karena tidak jelas lagi Lewinya di mana. Apalagi imam. Tidak jelas. Karena ibadah simboliknya sudah selesai. Ya memang orang Yahudi tidak usah kasih persepuluhan. Kasih untuk apa? Mau turusin bait Allah? Mau hidupkan lagi orang Lewi? Nanti di tribulation aja. Tetapi beda dengan orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Lihat yang kita baca waktu mereka start awal. Bukan kasih persepuluhan. Mereka kasih 100%.
Bahkan aset mereka jual. Ladangnya, rumahnya, segala macam kasih semuanya. Itu bukan 10% dari penghasilan, bukan. Bukan gaji pertama kasih semuanya, buah sulung, semua. Asetnya mereka jual dan kasih semuanya. Kenapa? Karena mereka dengar Tuhan Yesus bilang, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini pekerjaan besar. Pekerjaan besar perlu dana besar tidak? Pasti. Gimana datang dananya? Udah kita beli cedokan 20 biji gitu ya enggak? Diaken Athat sebelah sana, depan sana gitu. Diaken Timotius di lampu merah sana. Ya, ya enggak? Diaken Jaya dekat itu Sunter Mall. Itu kan jadi kacau balau. Bukan begitu caranya yang Tuhan mau. Tuhan akan kirim dananya ke dalam gaji anak-anaknya. Tuhan akan kirim dananya. Semuanya ke situ. Hanya Anda perlu setia berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu proyek Tuhan memerlukan dana. Kirimlah lewat saya Tuhan kalau bisa. Kirimlah lewat saya. Itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, apakah orang Yahudi yang berubah jadi Kristen, lalu mereka, hore, kita tidak usah kasih persepuluhan lagi. Hore, sekarang kita bukan lagi Yudaisme. Apa begitu? Saya yakin tidak. Saya yakin mereka malah tambah setia. Saya yakin mereka tambah setia. Lalu ada orang begini bilang saya, Pak Suhento, saya itu tidak setuju persepuluhan. Di grup-grup WA saya sudah banyak berdebat sampai saya capek. Ya. Sampai saya capek. Saya tidak mau kasih persepuluhan. Ada satu Pak Lim yang penentang. Dia bikin satu buku anti persepuluhan. Kirim ke saya. Tanya terus, sudah baca belum Pak? Saya bilang nggak perlu baca. Saya kira-kira sudah tahu apa yang kau tulis. Dan udah meninggal dia baru lama ini. Mati dia. Saudara, saya tidak mau kasih persepuluhan Pak Suhento, saya tidak mau kasih. Saya bilang, kenapa? Kau begitu pelit sama Tuhan? Bukan, karena saya mau kasih lebih. It sounds very beautiful, isn't it? Saya mau kasih lebih. Jadi karena saya mau kasih 30%, 40%, jadi Pak Suhento patok 10%, itu menghalangi saya. Wah, hebat juga ini orang. Luar biasa. Saya dalam hati, kalau bohongin anak kecil bisa, bohongin Suhento tak bisa. Saya bilang, sangat bagus dan indah kalau Bapak mau kasih 30% sampai 50%. Sangat indah. Bagus kan? Tetapi di tempat kami, karena persepuluhan ini sebagai patokan, katakanlah Bapak mau kasih 40%. Yang 10% itu ditulis persepuluhan, yang 30% itu tulis yang lain-lain, terserah Bapak. Betul nggak? Bisa aja, siapa menghalangin kamu kasih 40%? Makin bagus dong, betul nggak? Kalau dia mau jadi jemaat kita happy nggak dia mau kasih 40%? Nah? Oh, happy sekali lah, betul ya. Kadang-kadang, tapi saya tahu itu tipu muslihat. Saya tidak setuju persepuluhan. Kenapa? Karena saya mau kasih lebih. Jadi kehalang sama 10-nya itu. Saya mau kasih lebih. Wah, hebat amat. Tapi biasanya prakteknya, satu kali dia kasih banyak. Pak Suhento, saya kasih 90%. Wah, hebat, kamu jago. Mau kalahin itu apa? Colgate. Kamu hebat sekali. Tapi cuma sekali. Yang kedua kali lagi 1%. Makanya saya bilang, kalau bohongin anak kecil bisa, kalau sama saya tidak bisa. Itu bohongan yang terlalu gampang, murahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu sekarang bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara dengan persepuluhan ini, karena kita bicara tentang penggajian, ini tidak bisa tidak dihubungkan dengan sistem penggajian. Pernahkah Anda pikir-pikir sistem penggajian yang ada, gereja yang ada di seluruh muka bumi?
Saya sudah pikirkan cukup lama. Gereja digaji oleh negara. Ini gereja gabung sama negara. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Di Eropa. Karena gereja dan negara gabung jadi satu, jadi pejabat gereja sama dengan pegawai negeri. Maka digaji sama pemerintah. PNS mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa Tuhan menghendaki yang demikian? No. Efeknya apa? Positif atau negatif? Positif sebenarnya bagi hamba Tuhan itu. Loh kenapa? Lah kan dia terima gaji terus, betul nggak? Tapi negatif untuk gereja. Kenapa? Gereja dari 1.000 orang turun sampai 10 orang. Pusing nggak gembalanya? Nggak usah. Tanggal 1 gaji masih tetap masuk. So what? Dia bilang. Betul nggak? Makanya mereka selesai khotbah, Alkitab masukkan dalam tas, pulang. Salam dengan orang saja nggak perlu. Apa pusingnya kau minggu depan nggak datang? Betul nggak? Kan gajinya jalan terus, dia pegawai negeri. Bahkan sampai detik ini di Jerman masih berlaku, kalau kau Kristen, kau akan dipajak lebih besar daripada yang ateis. Oh, ini untuk menggaji dosen teologi dan pendeta segala macam. Maka banyak orang di Jerman lapornya apa? Kamu Kristen atau apa? Enggak, saya ateis. Oke. Jadi kau tidak usah bayar pajak itu. Karena kau ateis. Akhirnya ateisnya makin banyak apa makin kurang? Makin banyak. Oho. Saya berkata bahwa iblis menyerang gereja, salah satunya adalah menyerang logistiknya. Salah satunya. Yang kedua, sistem kedua, digaji oleh sinode. Nah, sinode. Banyak orang Kristen tidak tahu sinode itu adalah sebuah sistem yang diciptakan sebagai pengganti negara pada saat gereja negara tidak di dalam negaranya. Nangkep nggak? Ya. Jadi sistem sinode itu diciptakan sebagai pengganti negara pada saat gereja negara tidak berada di dalam negaranya. Makalah dibikin sinode. Dan sistem sinode sama dengan sistem negara. Kalau namanya digaji oleh sistem sinode, mereka harus mematok syarat-syaratnya untuk jenjang-jenjang gajinya. Betul nggak? Misalnya apa? Oke, S1 ya gajinya sekian. Dapat sepeda motor. Perumahannya tipe 36. Oke. Naik pangkat S2, kuliah lagi. Wah, dapat mobil second. Gajinya naik segitu. Rumahnya tipe 45. Bagus. Ya, kuliah lagi. S3. Wah, sekarang ganti sedan karena doktor. Dan rumahnya lebih besar, gajinya lebih tinggi lagi. Efek sampingnya ada nggak? Obat aja ada efek samping. Ya. Efek sampingnya ada nggak? Oh, ada. Makanya tidak heran banyak pendeta nggak pernah kuliah tiba-tiba master. Kita bingung sama dia, ya loh, ya nggak? Kemudian nggak pernah kuliah, nggak pernah kemana-mana. Tiba-tiba di depan namanya doktor. Suruh baca bahasa Yunani nggak bisa. Apalagi bahasa Ibrani. Nggak bisa, tapi doktor. Untuk apa doktor itu? Kan gaji naik. Akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada efek sampingnya nggak? Kok hamba Tuhan jadi nggak jujur? Bagaimana sih? Tipu-tipuan. Nah, bagaimana khotbahnya bisa bagus? Penuh dengan tipu muslihat. Saudara. Yang ketiga, sistem gaji yang ketiga. Gaji oleh rapat majelis. Rapat majelis. Ini gereja Tionghoa. Rata-rata begitu.
Saya pernah di dalamnya. Dulu pernah. 15 orang majelis. Mereka rapat. Menentukan gembalanya. Katakanlah gembalanya sekarang gajinya 7 juta sebulan. Sehingga yang bos besar bilang apa? Kasihan gembala kita 7 juta mana bisa cukup. Sudah punya anak segala macam. Tapi yang karyawan biasa yang gajinya cuma 3 juta lebih 4 juta bilang sudah cukup, dia 7 juta. Saya saja cuma 4 juta saja, anak 2 cukup kok. Masa dia nggak cukup? Akhirnya rapat sampai tengah malam nggak putus-putus. Karena untuk hal yang sangat subjektif macam begitu, semua orang mengukur pakai dirinya sendiri. Sangat tergantung. Dirinya bagaimana? Menurut kamu besoknya gembalanya tahu nggak? Tadi malam rapatnya gimana? Dinding ada kuping. Semua dinding ada kuping. Pasti ada yang kasih tahu. Si Anu mau naikkan gaji kamu. Si Anu bilang jangan. Nah, akhirnya gembala bilang cilaka amat. Ini kalau majelisnya kere-kere beginilah akibatnya. Lain kali kalau pemilihan majelis lagi masih bos-bos ini. Bos-bos. Majelis 2 tahun pilih sekali. Akhirnya dipilihlah majelis sekarang. Diusulkan bos-bos semuanya. Yang gajinya penghasilannya di atas 100 juta. Terpilih lah. Ada efek sampingnya lagi nggak? Ada efek sampingnya. Itu kan bos, betul nggak? Dia sudah biasa bos di perusahaan dia kan. Dia tuh bukan kerja. Dia tuh bos. Makanya datang ke sini. Pak Suhento. Lihat ini ada bercak air, ini kotor ini Pak. Ya. Dicat ya Pak ya, dicat. Itu wallpapernya juga itu mesti diganti baru itu. Nanti budgetnya kita omongkan di rapat, itu diganti baru. Dia bukan cuma bos di perusahaan, dia bos di gereja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa efek sampingnya tahu nggak? Apa efek sampingnya? Gereja Tionghoa hari ini dengar baik-baik. Jadi krisis hamba Tuhan. Krisis hamba Tuhan. Gereja Tionghoa gembalanya si Hombing. Lah iya. Ngawur nggak? Di mana Acong? Abun Alim di mana? Diglodok. Mereka diglodok. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang sebelum saya putuskan sesuatu untuk Grafe, saya sudah pikir siang malam tidak pakai tidur. Ya. Sudah yang terbaik harusnya. Adakah anak hamba Tuhan yang mau jadi hamba Tuhan lagi? Tidak ada. Itu yang menyebabkan krisis hamba Tuhan. Akhirnya mereka apa? Terpaksa bajak membajak. Lalu dinaikkanlah tunjanganlah, segala macam dinaikkanlah, ya fasilitas dinaikkanlah, segala macam. Supaya mau ke sini. Kamu sedang melayani di gereja mana? Gereja anu. Pindah ke sini aja. Kita kasih lebih tinggi kok. Aduh. Ngawur. Ada sense of belonging nggak? Ada rasa memiliki nggak? Tidak ada. Saya dulu merasakannya. Bukan tidak tahu apa-apa. Ya no? Waktu saya gembalakan Jumat, ada gembala dari sama kami satu sinode kasih tahu saya. Dehomus, katanya. Kamu panggil supir saja, jangan nyetir sendiri. Lah saya waktu itu belum 30 tahun ya. Ya. Kalau saya nyetir sendiri nanti kalau saya panggil supir, saya yang nyetir juga karena saya senang nyetir, nanti supir saya dulu di sebelah jadi bos ya. Kan jadi masalah. Jadi saya bilang ini sama dia, enggak lah saya bilang. Saya senang nyetir kok, panggil supir untuk apa? Dia bilang, alah kamu duduk tenang pakai supir. Loh kenapa? Lah sekarang kau nyetir sendiri. Emangnya mereka ada kasih kamu, ini uang supirnya, nggak jadi pakai supir, nih kasih kamu, enggak kan?
Untuk apa? Waduh, pusing juga saya ngomong sama Simo. Saya bilang si Anu ngomong begini. Kok tidak ada sense of belonging sedikit pun untuk ngirit, untuk segala macam. Kenapa? Karena memang itu gereja bukan punya dia kok. Masuk akal nggak? Dia itu tukang kubur orang, tukang kawinin orang, tukang baptis orang. Sisa dari itu dia tidak tahu. Bukan dia yang ambil kebijaksanaan mau apa segala macam. Pemuda-pemudi di gereja demikian. Kalau ada KKR tanya siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, tangannya disembunyikan di belakang. Siapa yang nanti kepingin jadi majelis? Itu angkat tangan semuanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang selain firman Tuhan hasil pengamatan. Yang keempat, sistem penggajian. Wah ini hebat lagi. Bukan majelis yang ngambil keputusan, semua anggota voting gaji gembala berapa. Tambah parah nggak? Tak anak panti, betul nggak? Yang umur 17 tahun ikut voting gaji gembalanya. Masih ada orang mau jadi hamba Tuhan? 1-2 generasi punah. Pasti punya. Itu kelima. Terus keenam apa lagi? Kelima ya, tadi 4. Sudah keberapa? Ini mesti Ada lagi apa? Wah sekarang ini apa? Semua persembahan milik gembala. Semua persepuluhan dia bawa pulang semuanya. Ada nggak gereja begini? Ada kan? Gereja-gereja karismatik semuanya begitu. Ya. Makanya ada yang bisikin saya. Tahu nggak Pak Suhento? Si itu 1 bulan itu minimum 10 M loh. Weh, sebelah. Ya. Weh, luar biasa. Ada mereka yang di Surabaya itu. Jangankan anaknya, cucunya saja pakai Ferrari loh. Pakai Ferrari. Saya hanya mendengar. Ya, ada 1 orang, masih keluarga. Dia putus cinta. Gara-gara pada waktu mau pacaran. Pacarannya di gereja. Ferrarinya dikirim dari Surabaya ke Jakarta. Oh hebat sekali. Nah, semua persepuluhan punya dia. Jemaatnya ribuan. 1000 saja yang kasih persepuluhan. 1 juta saja yang paling rendah. 1000 saja. Itu sudah berapa? 1000 kasih 1 juta berapa? 1 M. Waktu saya pergi ke ke Semarang, saya dibawa pergi lihat gereja besar, stadion. Wih, ya, saya yang bawa saya kalian kenal, saya nggak usah sebut namanya. Saya bilang hebat sekali ya, saya bilang ya. Wah hebat Pak Suhento, hebat. Saya bilang khotbahnya pasti jago. Oh jago, pasti jago. Jagonya bukan main Pak. Saya bilang seberapa jago sih? Saking jagonya dia. Mama saya sampai di dompetnya tidak ada uang sama sekali baru pulang. Waduh, saya bilang, oh itu seru itu, itu seru itu. Ada cerita. Ada seorang ibu-ibu nelpon suaminya, Pak, jemput dong Pak. Loh suaminya bilang, kenapa jemput kamu? Kamu kan bawa BMW. Jangan nanti pokoknya kamu jemput dulu, nanti saya kasih tahu. Loh, mobil kamu di mana? Mogok atau apa? Bukan, jemput dulu, nanti saya kasih tahu. Kenapa? Mobilnya sudah dipersembahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sistem penggajian yang apa lagi? Kita bicara sistem. Ya. Oh, satu lagi. Ambil sendiri sesuka hati. Ada nggak gereja yang macam begitu? Gembalanya ambil sesuka hati? Ada. Rektor saya Dr. Rodbell. Waktu sebelum saya pulang, saya duduk dengan dia di samping kolam renangnya sebilang, Sir, excuse me, because I want to ask you very, very private question. Ya, pertanyaan sangat private. Apa itu Suhento?
kamu ini ada aja. Dia memang, karena saya banyak bertanya masalah pribadi sama dia. Saya bilang, sorry sir, saya bilang, bagaimana sistem cara gajinya kamu? Saya tanya gitu. Saya ambil sesuka saya. Oh, saya bilang. Jadi, Bapak ambil sesuka saya. Iya. Kenapa boleh begitu? Gereja saya yang bikin, saya yang dirikan. Yang tidak suka silakan pergi. Oh, begitu. Pantasan waktu dia beli mobil yang bagus sekali. Ada banyak gosip. Ya. Oh, mobilnya super bagus. Tahun 94 saja mobilnya. Saya keluarin barang dari bagasinya. Saya setengah mati mau tekan begitu tutup. Dia bilang, udah pencet. Tutup sendiri, saya sampai bengong. Wih, tahun 94 loh. Wih, saya bilang, dia ketawa. Mobilnya itu super enaknya bukan main. Tapi dia pantas pakai mobil itu. Dia presiden dari FBF, membawahi 5.000 gereja, saudara. Ya. Dan dia hampir setiap bulan naik mobil dari Virginia Beach menuju ke South Carolina, Bob Jones University. Jadi mobilnya ada cruise-nya. Zaman itu loh, sekali tekan kecepatan 60 mil per jam, dia bisa sambil makan. Saya satu kali naik mobil dia, satu kali. Gara-gara kan saya tinggal di sebelahnya. Jadi ada cewek satu minta dia antar ke terminal. Wah, karena dia tidak mau satu mobil dengan cewek satu orang, dia ketuk-ketuk saya, Suhento. Wah, dia tuh orangnya ngomongnya keras. Come here, companion me, dia bilang. Ya, saya ikut dia, saya masuk ke dalam mobil, dia bilang. Ya, saya masuk ke dalam mobil, saya lihat ada satu cewek. Ya udah. Setelah drop cewek itu di situ pulang, dia bilang sama saya apa? Dia bilang, saya mau kamu ada di dalam walaupun tidak bikin apa-apa karena dia perempuan. Nanti dia ngomong aneh-aneh, jadi dia bilang bisa pusing. Dia bilang, saya satu kali naik mobilnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diambil sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi yang mana yang benar? Maka itu sebelum saya mendirikan Grafe, sebelum itu saya sudah pikir. Tidak ada yang bisa lebih benar dari gembala berhak ambil 11, dibatasi 11. Tidak ambil seluruhnya, 1.000 persepuluhan bawa pulang sendiri. Sehingga dibisikin orang. Tahu nggak penghasilannya 1 bulan di atas 10 M. Saudara yang saya kasih, gembala berhak ambil 11 persepuluhan. Ini sebuah sistem yang bisa berlaku, artinya cocok untuk di kota maupun di desa yang paling desa. Gitu. Ya. Jadi kita bicara sebuah sistem dan ada batasannya. Lalu mengenai betul-betul dia akan ambil 11, itu kan urusan dia sendiri. Sekarang saja saya cuma ambil 5, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bilang sama Simon, nggak usah ambil banyak-banyak. Ya. Kenapa? Karena selain saya, Stephen Endu, persepuluhan kita ini untuk menghidup 2 sekolah teologi, yang di Jakarta dan yang di RBC. Saya sudah kasih tahu kamu tadi di RBC saja, beras saja 1 bulan lebih dari 1 ton. Ya. Makanya kadang-kadang saya melihat kebutuhan di sana sangat besar atau di mana, saya tanya kenapa? Katanya komputer rusak, mau ganti komputer segala macam. Kita nggak usah ambil terlalu banyak. Kita ambil sedikit saja. Saya tidak mengambil sampai kepada hak saya. Seperti Rasul Paulus ngomong apa katanya? Saya tidak, walaupun saya punya hak seperti hamba Tuhan yang lain, dia bilang, tapi saya tidak menuntut hak saya. Saya tidak menuntut hak saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sistem penggajian yang paling masuk akal dan yang ada backup Alkitabnya. Kita bukan menjalankan persepuluhan
yang gaya orang Farisi Saduki, bukan. Mereka punya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sistem ibadah simbolistik, ritualistik sudah selesai. Bait Allah sudah tidak ada. Suku Lewi entah di mana. Mau kasih perpuluhan apa lagi? Tidak ada. Tetapi kita punya persembahan. Kita bilang begini. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan yang diselamatkan. Tidak ada yang keberatan untuk kasih persembahan persepuluhan. Terlebih kita tahu jelas itu untuk apa. Untuk pelayanan. Kita tahu itu untuk apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu atau kemarin, saya post brosur kita bahwa kuliah di Grave di sini maupun di RBC, sampai doktor tidak usah bayar. Ada beberapa orang yang langsung japri saya, betul ya Pak, tidak usah bayar. Saya bilang tidak usah bayar, sama sekali. Saya bilang beli seragam, dan hal-hal yang private beli sendiri. Tapi tuition, uang sekolah dan makan asrama semua tidak usah bayar. Dia tulis besar-besar, hebat. Hebat. Boleh? Pak Timotius di belakang sudah pergi ke Saat Malang. Kalau tidak salah 1 bulan mahasiswanya bayar 1,5 juta. Anda boleh pergi ke ini Iman tempat saya, alma mater saya dulu. 1 bulan sekitar 1,5 juta. Uang asrama. Cuman di sini free. Everything. Mengapa? Saya bilang tadi bahwa dihidupin oleh persembahan jemaat. Dihidupin oleh persembahan. Nah inilah yang menyebabkan banyak tamatan. Dan inilah yang menyebabkan apa? GBA berdiri terus di mana-mana, berdiri terus. Sistem ini ada hubungan yang erat antara yang melayani dengan yang dilayani dan yang diperoleh. Hubungannya erat. Kalau semua jemaatnya naik mobil, ya rata-rata banyakkan yang kasih persepuluhan naik mobil, gembalanya pantas naik mobil, betul nggak? Kalau di sini semuanya, diaken-diaken semua saya Lexus naik Mercy, gembalanya cocok nggak naik Mercy gitu? Cocok dong, betul nggak? Tapi kalau jemaat saya semuanya naik sepeda, gitu, ya nggak? Naik sepeda, ya saya naik mobil Mercy itu tidak cocok. Saya cocoknya naik sepeda, sama-sama dengan mereka. Makanya ini adalah sesuatu yang hubungannya erat sekali. Hubungannya erat sekali. Hanya ini yang masuk akal. Hanya ini. Kita sudah cek semuanya. Apa masih ada sistem yang lain? Kita mau pakai sistem sinode, kita bentuk sinode lagi. Apa kita jalan mundur? Gimana? Kita bentuk majelis. Siapa yang mau menjadi majelis angkat tangan? Kita di sini diaken yang ditabiskan seumur hidup. Nggak ada majelis. Kita bentuk majelis lagi. Ikut Indonesia aja 5 tahun pilih sekali. Atau ikut Amerika 4 tahun pilih sekali. Kemudian majelis rapat yang tentukan gembalanya, gajinya berapa? Yang saya khawatir, Stephen Endo bilang dia nggak mau jadi gembala lagi. Kemudian dia pergi ambil spesialis. Dan makin hari makin tidak ada orang yang mau melayani Tuhan. Itu bukan baik, tapi buruk. Nah jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita memikirkan persembahan, ketika kita mengajarkan persepuluhan, ketika kita minta jemaat setia, dan salah satunya adalah setia kasih persembahan. Ini adalah untuk supaya apa? Gereja ini ada terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah sampaikan.
hamba serahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang meneruskan semuanya. Tuhan, sebuah pekerjaan besar tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa ditunjang dengan kecukupan logistik, kebutuhan semuanya. Tuhan, kami sangat bersyukur selama 27 tahun. 27 tahun. Engkau sudah memimpin dan jemaat ini sudah berjalan sekian lama. Dan Tuhan, sudah lebih dari 60 gereja berdiri seluruh Indonesia. Dan semuanya memakai sistem yang sama. Tuhan, tolonglah, biar kami semua diberi hikmat, akal budi yang cukup. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.